这馒头和李家好不好？你要吃吐司哦，吐司加给能。Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Seperti biasa, video kali ini aku awali dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan dan merawat lansia umur 94 tahun. Kegiatannya ngapain aja mbak jadi TKW? Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini aku lagi ngelipetin kertas. Loh, ngelipetin kertas buat apa itu? Jadi sekedar informasi ya teman-teman, di Taiwan itu kalau ada kertas sponsor atau spanduk kayak ginilah ya, kertas-kertas dari supermarket kayak gitu. Nah, kita itu kalau langganan di toko supermarket kayak gitu biasanya kita itu dikasih kertas kayak gini setiap bulan. Di kertas itu ada tulisan harga barang, lalu barang apa saja yang lagi diskon semua itu ditulis di situ, ada gambarnya juga. Nah, pokoknya kertas kayak gitulah. Nah, ini tuh kertasnya dilempitin kayak gini buat apa coba? Teman-teman yang ada di Taiwan pasti udah tahu ya, kalau menemukan kertas brosur seperti ini jangan dibuang teman-teman. Karena kertas ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah barang yang sangat berguna untuk majikan. Bukan, ini bukan lagi mau bikin kapal-kapalan ya teman-teman. Ini mau bikin asbak dari kertas ya, inilah pokoknya dilempit-lempit kayak gini. Nah, asbak-asbak ini nanti digunakan untuk buang sampah, atau jika majikan kalian itu lagi makan ikan, nah duri-durinya bisa dibuang di situ. Memanfaatkan barang yang harusnya dibuang tapi menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, bagus bukan? Mungkin itu salah satu kunci kenapa orang Cina kebanyakan kaya. Loh, ini tiba-tiba ngeluarin tempe dari kulkas, mau ngapain kita? Tidak, ini ceritanya gini ya. Kemarin itu kan aku habis libur. Nah, setiap aku liburan itu tetangga depan rumahnya nenek ini selalu tanya, kapan kamu liburan? Bukan ngasih uang saku, tapi lebih ke mau nitip tempe itu. Nah, jadi tempe itu titipan dari tetangga depan rumahnya nenek ini. Beliau orang Taiwan asli, tapi beliau tuh udah mengkonsumsi tempe dari zaman muda. Selain proteinnya tinggi, ternyata beliau ini mengkonsumsi sayuran teman-teman, jadi bisa dibilang vegetarian gitu ya. Nah, makanya tempe ini beliau konsumsi setiap pagi, jadi cuma dipanasin kayak gitu, atau didang kayak gitu ya, terus nanti dimakan menggunakan haitai atau rumput laut. Kenapa beliau bisa konsumsi tempe itu dari zaman muda? Itu karena katanya dulu waktu sering ke taman itu sering ketemu sama mbak-mbak Indo, dan mbak-mbak Indonya itu jualan juga di taman gitu. Jadi beliau itu ke taman sambil bawa jualan makanan Indonesia termasuk tempe itu. Nah, waktu promo-promo orang Taiwan itu kan suka kepo gitu ya. Itu apa sih penasaran. Terus akhirnya itu ditawarin suruh nyobain satu. Nggak taunya ketagihan. Akhirnya nyampe sekarang itu tetangga aku tuh sarapannya sering-sering menggunakan tempe itu. Jadi kalau ketemu pas buang sampah, pokoknya kalau udah mau mendekati hari Minggu itu beliau sering pasti deketin aku terus tanya, kapan kamu libur kayak gitu. Jam 10:30 waktunya Simbah OTW tidur. Halo, videonya aku lanjut di pagi harinya karena semalam nenek langsung istirahat. Jadi habis itu aku juga langsung mandi terus istirahat juga karena udah capek banget. Selesai kerjaan selalu tengah malam, tapi yes nggak apa-apa. Nah, dilanjut pagi harinya ini dimulai dari ngelempitin atau ngelipeti bajunya Pak Bos sama Simbah ya. Ini cucian dari kemarin seperti biasa lagi-lagi. Karena rumahnya Simbah ini nggak punya jemuran yang langsung kena sinar matahari, jadi setiap kali nyuci baju kayak gini
nggak bisa langsung kering, harus nunggu 1 hari 1 malam baru nanti bisa diangkat paginya. Baiklah, ngelipetin baju kita tinggal dulu karena aku sudah mendengar nenek sudah bangun dan sudah teriak-teriak manggil aku. Akhirnya aku nolongin nenek dulu dan bantu beliau ke kamar mandi. Setelah cuci muka dan gosok gigi, lanjut aku mau nganterin Simbah dulu ke depan seperti biasa di tempat persinggahannya. Yaitu di depan sana ya teman-teman, yang biasa buat baca koran nenek. Ya, hari-harinya Simba ya seperti itu teman-teman. Bangun pagi, lalu cuci muka, gosok gigi, lanjut baca koran, sarapan, minum obat, nanti siang makan, tidur lagi ya kayak gitu. Namanya juga sudah waktunya beliau untuk menikmati hidup ya. Dulu waktu zaman muda beliau juga kerja cari uang, sibuk. Sekarang sudah sepuh kayak gini ya tinggal menikmati hasil ya kan. Nah, sebelum sarapan biasanya aku pakai ini apa refu gitu ya, atau alat untuk menghangatkan badan kayak gitulah, untuk nyeko ya. Nyeko itu apa ya? Ya pokoknya kalau dulu aku itu biasanya kalau lagi sakit perut itu menggunakan air panas ditaruh ke botol. Itu kalau manual. Nah, sekarang kan sudah lihai, sudah maju ya zamannya. Nah, itu Simba itu menggunakan listrik yang hangat kayak gitu loh, kayak gitulah pokoknya. Nah, lanjut setelah saya pakein Rofu tadi, ini aku bikinin sarapan buat beliau. Sarapannya nenek ya seperti biasa, hanya susu sama Maibien atau sereal. Setiap hari itu nenek maemnya ini sarapannya ya. Dan beliau juga sama sekali nggak ada bosen-bosennya. Dari aku awal masuk sampai sekarang nenek itu sarapannya ini teman-teman. Susu bubuk dicampur sama sereal. Tapi jangan salah, ini malah vitaminnya banyak banget. Jadi ingat waktu awal-awal masuk ke rumah Simba ya, aku dulu setiap pagi sarapannya juga harus ikut beliau menunya. Tapi makin lama yo bosen juga. Terus akhirnya ya aku kalau sarapan ya udah sekarang cari sendiri gitu. Nah, lanjut ini sebelum tak kocor air panas, aku mau ngulek obatnya Simbah dulu. Ini ada 2 jenis obat yang dikasih sama rumah sakit. Tapi ini bukan dari rumah sakit yang biasa aku kalau ngambil obat itu, bukan dari Mingsen Ien, tapi ini dari rumah sakit yang sebelahnya itu. Karena ini obat baru jadi nenek nggak bisa kalau ngonsumsi langsung. Akhirnya diakal sama Pak Bos, itu disuruh gerus terus dicampurin ke susu. Sebenarnya kurang bagus tapi ya gimana lagi, nggak ada cara lain. Baiklah, setelah selesai semuanya ini sudah siap ready sarapannya Simbah. Biasanya masih minta ditambahin roti atau pingkan kayak gitu. Roti kering lah. Kapan hari itu tak beliin roti Roma, itu nenek juga seneng banget. Tapi kata nenek kemanisan, yes gak apa-apa wis. Karena Simbah itu orangnya kalau suka A ya A terus gitu loh, konsisten. Nah, kayak gitulah. Baiklah, nenek di depan lagi sarapan. Ini aku lanjut ngelipetin baju karena tadi kan keskip karena bantuin Simbah dulu. Nah, ini bajunya Pak Bos biasanya aku taruh situ. Nanti malam Pak Bos pas pulang biasanya dibawa ke atas sendiri. Kalau nggak gitu ya nanti pas malam, kalau pas ada waktu aku bersihin kamarnya Pak Bos ya tak bawa ke atas sekalian. Tapi karena akhir-akhir ini kan nenek sudah menjaga nenek itu udah repot banget ya teman-teman, dan aku juga butuh istirahat sore karena biasanya nenek tuh kalau malam itu udah ngajak begadang, wayangan. Jadi aku sekarang juga ya fokus istirahat, jaga diri juga gitu, dan itu pun juga Pak Bos sendiri yang ya Pak Bos sendirilah yang nyuruh aku untuk istirahat, banyak-banyak istirahat karena jaga orang tua itu susah-susah gampang ya teman-teman. Alhamdulillah banget lah. Pokoknya itu dapat majikan yang bisa ngertiin sama kondisi kita kayak gitu. Jadi aku sekarang ngebersihin kamarnya Pak Bos itu nggak setiap hari. Kalau dulu mungkin iya waktu nenek masih sehat ya. Kalau sekarang itu nenek kan udah kayak siang dibikin malam, malam jadi siang kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau malam nenek rewel tuh kita juga harus nemenin kan. Pastinya kita juga ikut begadang, jam tidur kita juga pastikan keganggu gitu. Ya alhamdulillah lah Pak Bos ngertiin banget tentang itu. Jadi
Yes, bersyukur banget teman-teman. Karena menurut aku ya 1001 ada Pak Bos yang bisa ngertiin babunya kayak gini ya. Jadi ya bersyukur pol. Nah ini lanjut karena tadi aku habis ngelipetin baju dan ngebawa baju Simbah juga ke atas. Tadi yang aku lipetin tuh baju tidur dan yang aku ambil tuh juga baju tidurnya nenek. Cuma karena udah wayai ganti dan harus dicuci. Jadi ya kayak gitulah ganti-gantian ya per 2 hari sekali tuh nenek ganti baju tidur kayak gitu. Jadi tadi kan baju tidurnya yang tak cuci udah kering kan. Nah, terus yang kotor itu tadi baru tak cuci kayak gitu. Nah, karena semalam nenek nggak tembus ompolnya jadi cuma tak lap-lap kayak gini. Dan sengaja kipas anginnya ini aku hidupin karena biar cepat kering. Aku sambil mau cerita dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar ya. Teman-teman tuh banyak sekali yang tanya, Mbak di Taiwan itu sudah berapa lama? Aku jawab di sini ya teman-teman. Jadi kalau di total semuanya aku tuh pergi ke Taiwan tuh tahun 2015. Jadi kalau di total-total ya sudah 9 tahun ya. Tapi yang 2 tahun itu aku melalang buana. Maksudnya itu ya pindah-pindah majikan sampai ganti agent juga. Dilalah kio untuk gawean ratau genah kayak gitu loh. Alasan pindah itu ya ada aja lah ya, namanya juga nggak nyaman gimana sih ya yang jobnya nggak sesuai lah, yang dipekerjakan di luar job lah, yang ya pokoknya ada aja lah maksudnya kendala kayak gitu. Di 2 tahun terakhir itu sampai aku memutuskan ganti agent dan alhamdulillah dengan ganti agent itu aku menemukan job di rumahnya nenek ini. Sebelumnya pernah sih jaga akong, tapi aku di sana baru 6 bulan akongku meninggal dan alhamdulillah juga baik banget di sana. Aku diperlakukan baik. Ya sebenarnya ya kayak gitulah di Taiwan itu juga aneh ya. Kita itu kalau dilalaki kalau sudah menemukan majikan pasien yang cocok baik ini dilalaki kok rasui ngono loh. Terus akhirnya habis dari sana langsung masuk ini ke rumahnya nenek ini dari tahun 2017 kalau nggak salah. Pokoknya totalnya aku jaga nenek ini udah 7 tahun. Jadi ya dari 2017 kalau nggak salah ya. Itu teman-teman. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih jaga nenek. Ini malah nambah lagi. Wis buh balik kapan. Terus ada lagi pertanyaan, Mbak, dulu waktu proses di PT berapa lama? Ini sebenarnya sudah sering aku bahas di video lama. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Jadi aku tuh dulu proses dari PT Indonesia itu ke sampai terbang ke Taiwan kurang lebih ya 5 bulan setengah. Aku pertama kali proses itu tahun 2015. Waktu prosesku dulu ya nggak serumit sekarang ya. Kalau sekarang kan wah rumit banget mau masuk ke Taiwan. Ya ke luar negeri mana aja lah. Tapi ya insya Allah kalau dokumen semuanya asli ya gampang-gampang aja kayak gitu. Yang penting jangan lupa disertai usaha dan doa, insya Allah semuanya berjalan mulus. Jadi buat mbak-mbak yang baru mau berencana atau sudah ada di PT, semangat ya kalian. Semoga prosesnya dilancarkan, terus juga semoga cepat terbang. Dan semoga sampai Taiwan dapat majikan yang bagus atau dimanapun teman-teman mau pergi ke luar negeri ya. Semoga dapat majikan yang baik, majikan yang pengertian, yang bisa menghargai tenaga kita. Amin. Baiklah kita kembali ke video ini ya. Ini ujuk-ujuk sudah di part masak nih ya kan. Di video sebelum ini aku berbincang sama Simbah itu aku mau nanya Simbah mau makan apa. Nah karena Simbah itu sekarang kan makannya agak susah-susah gampang ya. Jadi memang harus ditanyain dulu beliau maunya makan apa kayak gitu. Nah tadi beliau itu jelasin pengen makan roti ini loh, roti duse atau roti tawar ya kalau di Indonesia namanya. Nah beliau itu mau makan roti ini ditambahin sama telur ceplok kayak gini.
Nah, jadi simpel banget makan siangnya sih Mbak. Ini pun juga paling nggak dihabisin, paling cuma dimakan sak perapat tok kayak gitu. Tapi ya wis lah. Yang penting kalau kita bikinin sesuai requestan beliau, insya Allah dimakan. Dan lihatlah ekspresi nenek. Nggak tahu suka apa ndak, tapi kembali lagi moodnya nenek ya seperti itulah ya. Ya sudahlah teman-teman, videonya saya akhiri dulu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga videoku bisa menghibur dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Aktifin juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih banyak. See you on next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.